Pak Samsul dicari anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 Hasan maupun kelas 6 Husain, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selalu dalam lindungan Allah dan jaga kesehatan, makan makanan yang teratur dan olahraga yang teratur juga. Di sini di momen kali ini, setelah sekian lama kita nggak ketemu, berapa bulan ya? 5-6 bulan kita nggak ketemu, dan momen ini adalah salah satu obat kalian langsung melihat wajahnya Pak Samsul jika kalian kangen ya, semoga kangen lah. Nah itu ya. Di pertemuan kali ini, setelah kemarin kita belajar tentang husnuzon, kita belajar tentang senang menuntut ilmu, kali ini kita akan belajar tentang berwawasan luas. Apa sih pengertian berwawasan luas itu? Apa sih dalilnya? Berada dalam surat apa? Ayat berapa? Hikmahnya apa juga? Kemudian nanti Pak Samsul juga akan menceritakan contoh berwawasan luas itu seperti apa. Mau cari tahu apa itu berwawasan luas? Langsung saja. Dah. Ya, tadi sudah Pak Samsul sebutkan apa yang mau kita pelajari dari pengertian berwawasan luas, kemudian dalilnya apa, hikmahnya apa, dan nanti kita sertakan juga contoh berwawasan luas. Yang pertama, nanti kalian bisa lihat keterangan di sini. Berwawasan luas adalah memiliki arti sikap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni, dan orang itu bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Semua kejadian yang ada di dalam hidupnya itu bisa mereka ambil satu persatu. Untuk apa? Untuk menjadikan wawasan dan pengetahuan. Ketika mereka terbentur peristiwa yang akan datang, jadi mereka mempunyai pengalaman dan mempunyai solusi-solusi ketika mereka mempunyai masalah, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan membacakan dalilnya tentang berwawasan luas dalam surat apa dan ayat keberapa? Iya, betul. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19. Bunyinya seperti apa? Kalian juga ikut membaca ya di rumah. Ya, kita baca ayatnya satu persatu ya. Kalian juga baca dari rumah, saya juga baca dari sini. Kalian juga buka buku paket modul Al-Islam, Akhlak, bab berwawasan luas. Dalilnya apa? Kita baca bersama-sama. Dalam Quran Ar-Ra'd ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq Rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya apa? Ya, nanti Pak Samsul sambungkan di sini. Artinya, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu sama benar dengan orang yang buta? Maka hanyalah orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Quran surat Ar-Ra'd ayat 19. Kemudian hikmahnya apa saja? Kita ulas satu persatu. Hikmahnya apa saja? Satu, orang yang punya wawasan luas mampu memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika kita membaca buku kisah-kisah umat terdahulu, contohnya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup mereka. Ketika mereka terbentur dengan suatu masalah, mereka menyelesaikan masalah dengan cara seperti apa? Nah, kita bisa mencontohnya. Nah, itu adalah salah satu hikmah kita berwawasan luas, mampu memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik. Yang kedua, kita bisa membantu orang yang kurang tahu dengan pengetahuan kita. Nah, contohnya ketika kita belajar dalam kelas, teman kita ada yang kurang tahu tentang pelajarannya, kurang bisa memahami, lah kita bantu dengan pengetahuan yang kita miliki. Kecuali ketika kita mengerjakan ujian, teman kita minta bantuan kepada kita untuk memberikan jawabannya, nah itu tidak boleh, itu sudah beda konteks lah. Pengetahuan yang dimaksud adalah ketika di luar ujian, nah, kita bisa bertukar pikiran dengan teman kita, kita bisa bertukar wawasan dengan teman kita, kita bisa mengambil apa yang sudah kita punyai, apa yang sudah kita pelajari, nah kita bisa berbagi lagi kepada teman kita. Kemudian yang ketiga, apa?
tidak minder ketika bergaul. Maksudnya seperti apa sih? Apa ada hubungannya dengan orang yang berwawasan luas? Oh ada. Ketika kita bergaul dengan teman kita tidak jadi minder. Karena apa? Teman kita cerita tentang sepak bola contohnya. Nah, kita juga harus punya sedikit wawasan tentang sepak bola. Kita bisa bertukar pikiran tentang sepak bola. Teman kita bercerita tentang kartun lah contohnya. Kita juga bisa bertukar pikiran tentang kartun. Nah, itu adalah hikmah kita mempunyai wawasan yang sangat luas. Itu ya. Kemudian yang keempat, kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Nah, itu adalah hampir mirip dengan pengertian berwawasan luas lagi. Kita bisa berbagi wawasan kepada teman kita. Intinya seperti itu. Yang terakhir, yang kelima adalah kita mudah mencapai kesuksesan di dunia maupun mencapai kesuksesan di akhirat. Karena apa? Berwawasan luas itu hampir sama dengan orang yang berilmu. Ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita menjalani masa-masa hidup kita ini sesuai dengan pedoman ilmu, sesuai dengan wawasan kita. Jadi wawasan dengan jalan yang benar, kemudian kita bisa menghantarkan masa depan kita penuh dengan kesuksesan. Nah, seperti itu. Itu adalah hikmah dari berwawasan luas. Yang selanjutnya adalah contoh dari berwawasan luas. Seperti apa? Saya kasih contohnya. Siapa ya? Ahmad. Ahmad adalah siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Klaten Utara. Hobinya apa? Hobinya Ahmad ini adalah membaca, menulis, dan gemar menonton berita atau mendengarkan berita yang sesuai fakta. Nah, ini kemudian Ahmad ini ketika ditanya gurunya, ketika ditanya teman-temannya tentang suatu ilmu, maka Ahmad ini adalah selalu orang yang pertama yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gurunya, dari temannya, dari siapapun. Ahmad ini bisa menjawab. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang berwawasan ilmu itu seperti itu. Ya, sekian tentang berwawasan ilmu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa jawab Pak Samsul ya. Apa yang kurang paham, di mana yang kurang paham nanti bisa jawab lewat ya Pak Samsul. Ya, sekian dari Pak Samsul apa yang sudah Pak Samsul sampaikan tadi tentang berwawasan luas, pengertian, hikmah, kemudian dalil dan contohnya. Semoga kalian bisa menerapkan sikap berwawasan luas dulu di rumah dan dimanapun kalian, tidak hanya di rumah, di sekolahan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kalian bisa melakukan. Apabila Pak Samsul ada salahnya, karena ini waktunya pagi hari, jadi Pak Samsul mau lanjut wudu, kemudian sholat duha. Jadi kalian juga jangan lupa lakukan sholat sunnah duha di rumah masing-masing. Sekian, billahi fisabilillah, SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.